Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Ade Kartiasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu teks fantasi. Jadi, teks fantasi ini merupakan cerita hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Pada cerita fantasi, terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Jadi, kesimpulannya, teks fantasi itu merupakan teks imajinasi semata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Jadi, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi di sini berisi pengenalan tokoh, siapa saja tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut, kemudian latarnya di mana saja, tempat, waktu, dan suasana. Ada watak tokoh. Nah, watak tokoh ini digambarkan ada yang antagonis, protagonis, atau tritagonis, dan yang terakhir ada konflik. Biasanya orientasi ini bisa diawali dengan konflik. Nah, orientasi selalu berada di awal paragraf teks cerita fantasi. Struktur yang kedua, ada komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks. Jadi dalam komplikasi ini biasanya masalah yang timbul dalam cerita tidak hanya satu, bisa lebih dari 2 atau 3 sehingga masalah itu bisa memuncak atau klimaks. Struktur yang ketiga ada resolusi. Di sini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi atau ending. Biasanya ditandai dengan watak atau perilaku tokoh berubah menjadi ke arah lebih baik. Struktur kebahasaan atau ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang pertama, penggunaan kata ganti nama orang, bisa aku, saya, mereka, tergantung dari situasi dan kondisinya. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat